Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan belajar bersama kita dengan kitab Mukhtarat, di mana pada pertemuan malam ini kita akan masuk kepada pasal yang kedua, halaman 8 ya, yang baru bergabung, buka halaman 8. Apa itu? Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala, berkata mu'allif, semoga Allah menjaga beliau, al-faslu tsani, pasal yang kedua, al-ismu bin nazari ila nau'ihi, isim ditinjau jenisnya. Isim ditinjau jenisnya. Ya, pasal kedua. Pasal 2. Isim ditinjau jenisnya. Isim ditinjau jenisnya. Perhatikan ya, di situ. Isim menurut jenisnya terbagi menjadi 2. Yaitu ismun muzakarun, isim muzakar, dan ismun muannasun, isim muannas. Yang A. Ya, berarti sini ada 2. Isim muzakar dan isim muannas. Yang A, isim muzakar. Ya, isim muzakar. Yang pertama, isim muzakar adalah laki-laki. Isim muzakar menunjukkan laki-laki, menunjukkan laki-laki. Kemudian isim muzakar terbagi menjadi 2. Ya, isim muzakar terbagi menjadi 2. Ada isim muzakar hakiki, isim muzakar hakiki dan muzakar majazi. Isim muzakar hakiki adalah menunjukkan manusia dan binatang. Kita ulangi. Isim muzakar hakiki adalah menunjukkan manusia atau binatang. Manusia dan binatang. Contohnya adalah tolibun. Apa itu artinya tolibun? Seorang pelajar. Seorang pelajar laki-laki. Tolibun. Ini dia manusia. Kemudian Muhammadun. Muhammad, nama laki-laki, menunjukkan manusia. Saurun. Saurun adalah banteng, menunjukkan binatang. Menunjukkan binatang. Kemudian yang kedua, muzakkar majazi.
tidak menunjukkan manusia dan binatang. Tidak menunjukkan manusia atau binatang. Contohnya kursiyun. Kursiyun. Kursiun adalah artinya apa? Kursi. Kursiun adalah kursi. Bukan manusia, bukan hewan. Bukan apa? Bukan menunjukkan manusia, bukan juga hewan, kursi. Kecuali kalau ada laki-laki. Ya, namanya kursiyun. Ada laki-laki namanya kursiyun. Tapi sejauh ini belum ada laki-laki namanya kursiyun. Baik, berikutnya qalamun. Qalamun, pena. Pena ini ya pena, tidak menunjukkan manusia, tidak juga menunjukkan hewan. Kitabun. Kitabun. Buku, tidak menunjukkan manusia, tidak juga menunjukkan binatang. Nah, inilah dia isi muzakar. Isi muzakar. Muzakar hakiki dan muzakar majazi. Muzakar hakiki menunjukkan manusia dan binatang. Isim muzakar majazi tidak menunjukkan manusia atau tidak menunjukkan binatang. Nah, kemudian kita pindah yang ke poin nomor B. Poin nomor B. Apa itu poin nomor B? Isim mu'annas. Isim mu'annas juga terbagi menjadi dua. Isim mu'annas terbagi menjadi dua. Ya, mu'annas hakiki dan mu'annas majazi. Mu'annas hakiki adalah menunjukkan manusia dan binatang. Kan manusia atau menunjukkan binatang. Contohnya apa? Tolibatun. Apa artinya tolibatun? Pelajar perempuan. Ya. Santriwati. Tolibatun. Ya, pelajar itu manusia. Pelajar perempuan. Hindun. Apa artinya Hindun? Ya, Hindun nama perempuan. Hindun nama perempuan. Ya, manusia. Apa lagi? Bakorotun. Sapi. Sapi bakorotun. Ya, sapi betina. Kesemuanya ini adalah menunjukkan manusia. Ini menunjukkan manusia. Ini menunjukkan hewan. Berikutnya yang kedua, mu'annas majazi. Apa itu? Tidak menunjukkan manusia, tidak menunjukkan manusia, tidak juga menunjukkan binatang, tidak juga menunjukkan binatang. Contohnya, maktabatun. Apa artinya maktabatun? Perpustakaan. Maktabatun artinya perpustakaan. Apa lagi? Mimsahatun. Penghapus. Mimsahatun artinya apa? Penghapus. Apa lagi? Contohnya? Saburatun, papan tulis. Saburatun, papan tulis. Ya. Tidak menunjukkan manusia, tidak juga menunjukkan binatang.
Baik, yang berikutnya. Tanda-tanda isim mu'annas antara lain ada 8. Tanda-tanda isim mu'annas ada 8. Dan ini penting ya. Jadi kalau kita menemui 8 tanda-tanda ini, berarti dia tergolong isim mu'annas. Kalau tidak didapati satu di antara 8 ini, maka dia adalah isim muzakkar. Tanda-tanda isim mu'annas. Ada 8. Yang pertama, ada huruf tak marbutoh. Ada huruf tak marbutoh di akhir kata. Ada huruf tak marbutoh di akhir kata. Tetapi dia tidak menunjukkan nama laki-laki. Dia bukan nama laki-laki. Dia bukan nama laki-laki. Muslimatun. Seorang wanita muslimah. Seorang wanita muslimah. Maktabatun. Perpustakaan. Apalagi baqaratun. Sapi betina. Ini apa? Ini isim mu'annas. Isim mu'annas ini. Ada tandanya. Tak marbutoh. Yang kedua, nama wanita. Nama wanita. Nama wanita ini ada 2 ya. Ada diakhiri tak marbutoh, tidak diakhiri tak marbutoh. Ya, jadi nama wanita ini ada 2. Ada yang diakhiri tak marbutoh, ada yang tidak diakhiri tak marbutoh. Kalau nama wanita diakhiri tak marbutoh, itu sudah jelas dia mu'annas, ya, jelas mu'annas. Yang diakhiri dengan tak marbutoh, apa saja dia? Khadijatu, Aisyatu, Fatimatu, ya, itu dia diakhiri apa? Tak marbutoh. Itu jelas dia mu'annas. Yang tidak diakhiri tak marbutoh, contohnya asma'u, tidak ditanwin. Asma'u. Apalagi Hindun. Apalagi di sini contohnya Zainabu. Tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Ini nama perempuan. Tidak ada laki-laki Arab namanya Asma. Tidak ada laki-laki Arab namanya Hindun. Tidak ada laki-laki Arab namanya Zainab. Tidak ada. Baik, berikutnya. Siapa lagi nama perempuan yang dia tidak diakhiri dengan tak marbutoh? Su'adu. Nama perempuan Su'ad. Tidak diakhiri tak marbutoh. Da'dun. Ya, sekali lagi apa? Nama perempuan ya. Nama perempuan menurut orang Arab. Karena ada nama itu ya, kalau selain orang Arab menggunakannya itu untuk laki-laki. Kita ambil contoh. Ilham
bagi orang Arab ini nama laki, nama perempuan. Ilham ya, ilham. Ini kalau di Arab ini untuk perempuan. Tapi kalau kita di Indonesia, ilham itu untuk laki-laki atau perempuan? Untuk laki-laki. Saya ingat dulu punya teman namanya Ilham. Teman SMP ya, namanya Ilham laki-laki. Tapi orang Arab, ilham ini untuk perempuan. Apalagi nama perempuan? Versi orang Arab. Huda. Ya. Huda. Huda ini juga nama perempuan bagi orang Arab. Huda. Tapi di kita orang Indonesia, Huda. Nama apa? Nama laki-laki Huda. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, anggota badan double. Apa maksudnya anggota badan double? Anggota badan yang sepasang. Sepasang, kanan kiri, kiri. Di sini beliau menyebutkannya ada tiga anggota badan pada tubuh manusia yang dia double, yang dia tergolong isim muannas. Apa saja dia? Ainun, mata, sepasang, muannas. Rijlun, kaki, sepasang. Apalagi? Yadun, tangan. Ya, tangan juga sepasang dia. Baik. Berikutnya. Empat. Sifat yang khusus untuk wanita. Sifat yang khusus untuk wanita. Artinya apa? Hanya wanita yang mengalaminya. Laki-laki tidak memiliki sifat ini karena laki-laki tidak mengalami. Contohnya, haidun. Haidun. Yang haid ini cuma perempuan. Laki-laki tidak haid. Tetapi ada makhluk Allah selain manusia perempuan yang mengalami haid. Di antaranya kelelawar. Ya. Apalagi kelelawar, kemudian juga apa? Kelinci. Kemudian juga anjing hutan. Ya, ini disebutkan di kitab-kitab fikih. Ya, makhluk Allah yang mengalami haid adalah manusia perempuan, kemudian beberapa hewan mengalami haid. Ya. Haidun. Di sini tidak perlu ditambahkan tak marbutah, tidak perlu lagi ditambahkan apa? Tak marbutah, tidak perlu lagi haidotun. Haidotun, tidak perlu. Haidun, tidak usah dikasih tak marbutah. Karena apa? Karena ini apa? Sifat yang khusus pada perempuan. Laki-laki tidak haid. Apalagi sifat khusus pada perempuan? Murdi'un. Yang menyusui. Ini hanya perempuan. Hanya perempuan yang mengalaminya. Tidak perlu ditambahkan murdi'atun, tak marbutah, tidak perlu. Ya. Berikutnya, sifat yang khusus pada perempuan adalah hamilun. Yang hamil. Hamilun. Yang hamil. Ini perempuan yang mengalaminya. Jadi tidak perlu ditambahkan tak marbutah. Hamilatun tidak perlu. Hamilatun tidak perlu. Hamilatun tidak perlu ya. Hamilun sudah cukup. Ya, jadi ada 3 sifat yang khusus pada perempuan. Ini digolongkan muannas. Karena sifat ini khusus pada perempuan. Kita ulangi, haidun yang haid, murdiun yang menyusui, hamilun yang hamil. Naam. Berikutnya, sifat ikut wazan. Nah, ini perhatikannya, sifat ikut
wazan. Ini kita hapus dulu. Ya, sifat. Ingat ya, sifat ikut wazan. Berarti ini yang ke-5. Sifat. Nah, ini terulang ya. Mungkin yang ikut pelajaran pagi atau siang atau pernah ikut belajar sebelumnya tahu ya. Sifat ini mencakup apa saja dia? Isim, fa'il. Apalagi isim, maf'ul. Apalagi sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Apalagi sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah. Apalagi isim tafdil. Isim tafdil. Jadi kalau nanti mendapatkan kata ini sifat, berarti sifat ini dia ima dia isim fa'il, ima dia isim maf'ul, ima dia sifat musyabbahah bismil fa'il, ya, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, atau sigoh mubalaghah, atau isim tafdil. Yang belum belajar, insya Allah nanti akan datang ya. Apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa sifat musyabbahah, apa itu sigoh mubalaghah, apa itu isim tafdil, nanti akan datang. Ya. Sifat ini ikut wazan fu'la. Sifat ikut wazan fu'la. Ya. Muzakarnya apa? Af'al. Muzakarnya af'alu. Ikut sifat ikut wazan fu'la. Mu'annasnya fu'la, muzakarnya af'alu. Kita ambil contoh. Husna, fu'la, husna. Husna, yang baik. Muzakarnya ahsanu. Ahsanu. Bukan yang baik, tapi ini isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil adalah apa? Isim yang menunjukkan makna lebih atau paling. Berarti di sini ya, lebih atau paling baik. Ini dia isim tafdil. Sughra. Sughra. Zakarnya asgharu. Aparnya yang lebih atau paling kecil. Yang lebih atau paling kecil. Sugro mu'annas. Zakarnya asgharu. Berikutnya kubro. Kubro. Mu'azakarnya akbaru. Yang lebih atau paling besar. Yang lebih atau paling besar. Ya, ini apa dia? Isim tafdil. Baik, berikutnya
Yang ke-6. Yang ke-6. Sifat ikut wazan fa'la. Sifat ikut wazan fa'la. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Jadi sifat ikut wazan fa'la, muzakarnya af'alu. Nah, sekarang kita ganti ya. Kita ganti, kita hapus. Sifat ikut wazan fa'la. Sifat ikut wazan fa'la. Muzakarnya apa? Lihat tuh muzakarnya. Muzakarnya apa? Fa'lanu. Fa'la mu'annas, muzakarnya fa'lanu. Jau'a. Muzakarnya jau'anu. Yang lapar. Apalagi kasla. Kaslanu, muzakarnya kaslanu. Kaslanu. Yang malas. Atsya. Mu'annas, muzakarnya atsyan. Ya, apa artinya? Yang haus. Yang haus. Baik, berikutnya yang ke-6. Sifat ikut wazan fa'la'u. Sifat ikut wazan fa'la'u. Muzakarnya apa muzakarnya? Siapa tahu? Af'alu. Nah, af'alu. Muzakarnya apa? Af'alu. Nah, biasanya ini wazan ini digunakan untuk warna, menunjukkan warna. Menunjukkan warna. Menunjukkan warna. Menunjukkan warna. Kita hapus dulu yang di atas. Contohnya yang ke atas. Safra'u. Muzakarnya adalah asfaru. Yang apa? Kuning. Yang kuning. Apalagi sauda'u. Muzakarnya aswadu. Artinya yang hitam. Hajar aswad. Habatus sauda. Ya, batu hitam. Ya, batu atau biji hitam. Hajar aswad, batu hitam. Hamra'u.
Muzakarnya ahmaru. Muzakarnya ahmaru artinya apa? Yang merah. Yang merah. Nah, ini sekali lagi fa'la'u muannasnya, muzakarnya af'alu, ini dia menunjukkan warna, menunjukkan warna. Baik, berikutnya nomor 8. Nomor 8. Di sini kita hapus ya. Nomor 8. Nanti seperti itu 7. Jadi 7 berarti nomor 8. Beberapa isim mu'annas yang tidak ada tandanya. Jadi apa? Nomor 8 ini beberapa isim mu'annas yang tidak ada tandanya. Dia tidak diakhiri ta' marbutoh. Tidak diakhiri ta' marbutoh. Kemudian juga dia bukan nama wanita. Bukan juga anggota badan yang double. Bukan juga sifat yang khusus untuk wanita. Bukan juga sifat ikut wazan fa'la. Bukan juga sifat ikut wazan fa'la. Bukan juga sifat ikut wazan fa'la'u. Tetapi memang ini mu'annas yang tidak ada tandanya. Dan orang-orang Arab mengkategorikannya, memasukkannya ke isim mu'annas. Dan ini memang kita bisa melihat ke kamus. Ya, tidak ada tanda-tandanya. Memang kita bisa melihat ke kamus. Salah satu mengetahuinya dengan melihat ke kamus. Apa saja dia? Yang pertama adalah Jahannam. Apa itu Jahannam? Ya, neraka. Jahannam salah satu nama neraka. Yang kedua, Ardun. Apa itu Ardun? Ardun bisa berarti bumi, bisa berarti tanah. Tergantung penggunaannya nanti dalam kalimat. Lebih cocok mana? Ya. Bermakna bumi atau dia itu bermakna tanah. Kemudian berikutnya bi'run. Apa itu bi'run? Sumur. Ka'sun, gelas. Atau bisa juga ka'sun itu bermakna piala. Ya, atau bisa juga apa? Ka'sun itu bermakna piala, gelas atau piala. Berikutnya rihun, angin. Syamsun, matahari. Narun, api. Siapa tahu lagi? Selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selain 7 ini masih ada isim lain yang masih ada isim mu'annas yang tidak ada tandanya. Ya. Siapa tahu? Darun, apalagi Al-Furqan. Kidrun apa? Kidrun, panci. Ya, panci atau periuk. Apa lagi? Khomrun, homer itu dia mu'annas. Khomrun. Ya. Apa dalilnya? Di surat Al-Qur'an. La fiha gaulun. La fiha gaulun. Ini apa? Tidaklah ada di dalamnya. Domir ha kembali kemana? Khomer di sorga. La fiha, pakai domir ha. La fiha gaulun. Tidak ada dalam khomer itu gaulun. Sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Nama boleh sama. Tetapi apa? Hakikatnya berbeda.
khamr di dunia itu dia memabukkan. Tetapi khamr di surga itu Pak tidak memabukkan sama sekali. Tidak memabukkan sama sekali. Baik. Berikutnya apa? Nah, itu apa? Jamak taksir ya. Jamak taksir boleh dihukumi mu'annas. Boleh dihukumi mu'annas, boleh dihukumi muzakkar. Jamak taksir. Baik berakal atau tidak berakal. Nah, berikutnya catatan. 1. Ada isim yang ada tak marbutohnya, namun ia adalah mu'annas. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan. Mohon maaf ya. Lagi ada gangguan di Zoom. Tadi saya sudah sampaikan ke admin. Ya, mohon bantuannya untuk mengatasi masalahnya ya. Ala kulli hal enggak apa-apa, kita kembali lagi. Baik. Jadi catatan ada isim yang ada tak marbutohnya, namun ia adalah isim muzakkar. Misalnya adalah nama laki-laki. Syu'batu, nama laki-laki ya. Syu'batu, bukan nama perempuan. Syu'bah nama laki-laki. Syu'bah bin Hajjaj, salah satu ahli hadis. Tolhatu, nama sahabat yang mulia. Muawiyatu juga nama sahabat yang mulia. Hamzatu, Hamzah. Ya, nama laki-laki, nama sahabat yang mulia. Kemudian yang kedua, ada isim yang boleh muzakkar dan boleh juga mu'annas. Jadi boleh bebas kita menentukannya. Boleh kita hukumi muzakkar, boleh kita hukumi mu'annas. Di antaranya adalah samaun, langit. Ibtun, ketiak. Ibtun, ketiak. Sukun, pasar. Unukun, leher. Silahun, senjata. Ya, sikinun, pisau. Sabilun, jalan. Thoriqun, jalan juga. Ya. Tapi kalau sabil ini sabil kebanyakan atau sabil itu digunakan untuk jalan yang bermakna maknawi. Misalnya jalan ini jalan hidup misalnya. Jalan hidup. Jalan pemikiran. Tapi kalau thoriq itu bisa digunakan untuk maknawi atau yang bersifat hisi indrawi. Jalan, ya, saya lewat di jalan ini, thoriq. Masyaitu fi hadzal thoriq. Ya, masyaitu fi hadzal thoriq. Aku berjalan di jalanan ini. Atau misalnya thoriqi, ya, jalanku, cara saya. Thoriqi fi hazihi al-mas'alah, ya. Jalan saya di masalah ini, jalan saya di dalam menyelesaikan masalah ini. Ya begitu ya, Allah Ta'ala alam. Berikutnya yang ketiga, ada isim sifat yang boleh muzakkar dan boleh juga mu'annas. Itu apa? Sifat yang ikut wazan fa'ul dan fa'il. Ya.
Ada sifat yang dia itu boleh digunakan untuk muzakkar, boleh juga digunakan untuk muannas. Itu apa? Sifat ikut wazan faul dan fa'il. Faul. Nah, ini biasanya apa ini? Bermana sangat. Bermana sangat. Ini termasuk wazan sigoh mubalaghah. Yang pernah belajar mungkin tahu ya. Sigoh mubalaghah. Di antara wazan sigoh mubalaghah adalah faul. Fa'il ini bermakna maf'ul. Fa'il bermakna maf'ul. Apa tuh maf'ul? Yang di titik-titik misalnya. Yang di titik-titik. Contohnya, rajulun saburun. Rajulun saburun, laki-laki yang sangat penyabar. Laki-laki yang sangat penyabar. Imra'atun saburun. Imra'atun saburun, wanita yang sangat penyabar. Tidak perlu kita tambahkan tak marbutoh. Ya. Ini tidak perlu. Ya, tidak perlu kita tambahkan tak marbutoh. Kenapa? Karena indra faul. Faul ini dia boleh untuk muzakkar, boleh untuk muannas. Tidak perlu tambah tak marbutoh, tidak perlu. Cukup saburun, cukup. Cukup saburun. Naam, berikutnya. Fa'ilun. Rajulun qatilun. Rajulun qatilun. Laki-laki yang dibunuh. Qatilun bermakna maktulun. Yang dibunuh. Yang dibunuh. Imra'atun qatilun. Ya, bermakna apa? Maktulun. Bermakna maktulun. Tidak perlu lagi ditambahkan tak marbutoh. Qatilatun, tidak perlu. Qatilatun. Tidak perlu. Ya. Qatilun bermakna maktulatun. Yang dibunuh, perempuan yang dibunuh. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini adalah latihan. Pisahkanlah isim-isim di bawah ini menurut jenisnya masing-masing. Kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Ya. Nah, di tabel ini mana dia yang tergolong muzakkar hakiki, mana yang tergolong muzakkar majazi, mana yang tergolong muannas hakiki, mana yang tergolong apa? Muannas majazi. Nah, sekali lagi kuncinya kita bisa mengetahui ini dia muzakkar hakiki, ini dia muannas muzakkar majazi, ini dia muannas hakiki, ini dia muannas majazi. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Dari arti. Arti. Kalau kita tahu artinya, kita bisa memasukkan, mengkategorikan masuk yang mana. Ya. Sekarang akan saya sebutkan. Maktabatun, perpustakaan. Nanti tinggal masukkan yang mana ya. Samaun, langit. Berikutnya, romin, laki-laki yang melempar. Musallin, laki-laki yang sholat. Salma,
nama perempuan Salma. Katibatun, penulis perempuan. Zarqa'u, yang biru. Al-murabbi, pendidik atau pembimbing juga bisa, atau juga yang memelihara juga bisa. Banyak makna murabbi ini ya. Berikutnya apa ini? Musollan, ya, musollan, musollan, tempat sholat. Musollan, tempat sholat. Syamsun, matahari. Libasun, pakaian atau baju. Dawaun, obat. Al-mar'a, tempat menggembala. Arabiyun, orang Arab. Syaukatun, duri. Duri. Makhan, kafe. Makhan ini kafe. Mustashfa, rumah sakit. Qalamun, pena. Sahra'u, padang pasir. Sawaun, sama. Al-musolla, ya, al-musolla ya, musolla sama kayak tadi, tempat sholat. Arabiyatun, ya, wanita orang Arab. Ibtidaun, permulaan. Daftarun, buku tulis. Al-marma, gawang. Al-mustalqiyatu, wanita yang berbaring. Ma'un, air. Insya'un, pertumbuhan. Al-mar'iyatu, yang digembalakan. Al-mar'iyatu. Hamra'u, yang merah. Muzakkin, ya, orang yang berzakat, atau bisa juga orang yang memberi rekomendasi. Al-malha, tempat hiburan. Nah, itulah artinya sudah saya sebutkan. Sekarang tugasnya nanti apa? Memasukkan, ya, memasukkan semua yang ada di sini. Tinggal nanti golongkan masuk mana dia. Apakah muzakkar hakiki ini, apakah muzakkar hakiki atau majazi, atau muannas hakiki atau muannas majazi, ya. Tugas ya, tugas. Ya, kalau bisa dikerjakan sekarang setelah belajar ini. Kalau tidak, besok atau kapan ya. Diharapkan dikerjakan ya. Baik, waktu juga sudah habis. Kita masuk pembahasan baru nih, masih panjang. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya, yaitu besok hari Selasa. Insya Allah di waktu yang sama, jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Kita akhiri di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelumnya kalau ada pertanyaan berkenaan dengan pelajaran nanti bisa ditanyakan di grup. Insyaallah nanti akan kami balas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.